Om Swastiastu, ya saudara-saudara dimanapun berada di seluruh pelosok Nusantara, bahkan paling terjauh hari ini yang ikut adalah dari Medan. Ya, mudah-mudahan sebentar masuk lagi bergabung. Materi kita hari ini masalah kependetaan, apakah kependetaan di zaman now? Tapi kalau dengan judul kependetaan di zaman now, kita harus kesepakati konsep terlebih dahulu. Apakah now itu sebuah kemapanan atau sebuah kekacauan? Ya. Saya lebih condong sebenarnya memberikan judul ini sebagai lembaga diksa. Nah, saudara-saudara sekalian, seiring terbukanya semua informasi tentang ilmu yang ada di agama, ya, ajaran-ajaran keagamaan kita, maka sangat dirasakan bagaimana agama itu adalah konsumsi bagi setiap umatnya. Tidak terkecuali ajaran Hindu adalah konsumsi bagi umat Hindu. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau dia hanya sebagai sebuah ilmu, siapapun bisa mempelajari. Kita masih ingat seorang tokoh Muslim barangkali yang paham persis tentang agama Hindu. Demikian juga tokoh Kristen seperti Profesor Harun Hadiwiono banyak sekali menulis tentang Hindu. Kemudian Bu Edi Sediawati ya, kemudian Ibu saya lupa lagi satu, Bu Aryati Subadio ya, Sudibyo saya lupa kalau nggak salah, yang menulis tentang naskah Jnana Siddhanta. Nah, sementara di tokoh-tokoh luar kita banyak sekali mendapatkan informasi, mungkin kadang-kadang bisa dipelintir, mungkin juga tidak. Bagaimana seorang orientalis barat, Max Muller, dan beberapa tokoh-tokoh lain yang membahas tentang Hindu. Bahkan kita banyak tahu kehinduan kita itu sendiri dari tokoh-tokoh tersebut. Tinggal sekarang kita harus bijaksana ketika seorang penulis, apakah dia menjadi penganut atau tidak. Kalau dia berangkat dari dunia akademisi, tentu dia akan lebih jujur mengungkap hal seperti itu. Tidak ada kepentingan subjektivitas di dalamnya. Nah, menyangkut materi kita sore hari ini adalah kita akan bicara masalah lembaga diksa. Lembaga diksa di zaman kekinian, ya, di zaman global. Ketika kita bicara masalah lembaga diksa ini, di dalam Atharva Veda tegas sekali dikatakan bahwa diksa itu adalah penguat daripada alam semesta. Sama seperti kita berbicara masalah yadnya itu, yadnya juga penguat ajaknya alam semesta ini. Saya kembali sitir, Satyam Brihadritam Ugram Tapu Diksa Brahma Yadnya Pertiwi Darayanti. Ketika dunia ini ingin ajak, yaitu Pertiwi Darayanti, maka seorang harus menegakkan satya, melaksanakan tapa, kemudian tunduk kepada hukum merta, kemudian harus ada doa, di situ harus ada yadnya, dan juga diksa. Jadi diksa salah satu tegaknya daripada alam semesta ini. Bahkan diksa sesungguhnya adalah pintu, ya, tangga untuk menuju Tuhan. Di mana dijelaskan dalam Rigveda, Uratinam diksam apnoti diksaya apyate daksinam, daksinam apyate sradaya, sradaya satyam apyate. Maka dengan demikian diksa ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Tetapi pemahaman kita tentang diksa selama ini hanya sebatas inisiasi, hanya sebatas pembaptisan. Mari kita bongkar diksa sebagai sebuah lembaga. Maka ketika kita berbicara masalah diksa sebagai lembaga,
Maka di situ harus ada 3 konten ya, isi yang harus 4 ya, bukan 3, yaitu 4. 1 harus diketahui apa sih diksa itu. Kemudian yang kedua adalah mengakuinya sebagai sebuah kepemilikan. Kemudian ketiga adalah menghargai, yang keempat adalah mentaati. Nah, ketika kita ingin mengetahui diksa itu, ya, diksa ini tentu tidak muncul dari ruang hampa. Materi-materi ini sudah saya sampaikan khususnya kepada karya siswa yang ada di pasca sarjana, ya, di program S2, ketika saya mengampu mata kuliah studi kependetaan khusus untuk anak di Kabe-Kabe Dewa Putraka. Mungkin ini hanya sekedar menyegarkan kembali ingatan kita. Nah, dari mana sih sebenarnya ide tentang diksa itu? Ya. Kita kembali, ternyata setiap agama dia akan mengalami satu titik temu ketika kita berbicara masalah narasi besar dari sebuah agama. Narasi besar itu adalah hal-hal yang memiliki nilai universal, yang saya sering sebut sebagai world values, nilai-nilai dunia. Kemudian ada disebut dengan world views, yaitu pandangan-pandangan dunia. Walaupun nanti di dalam prakteknya, dalam implementasinya, dia akan mengalami satu hal yang berbeda, tapi idenya, gagasan-gagasan yang bersifat universal itu hampir sama. Maka kita mulai daripada mengapa ada diksa itu. Satu adalah ide manusia dewani. Ya, karena saya sering dikritik apa tidak ada Hindu memiliki istilah, misalnya kalau di bahasa saudara-saudara di Ibrani atau di agama Muslim misalnya adalah manusia ide, manusia ilahi. Supaya tidak menggunakan ilahi, bagaimana ya? Boleh ilahi, Elohim dan sebagainya kalau kita kembali ke bahasa Yahudi. Saya lebih menggunakan manusia dewani atau yang disebut dengan manusia surgawi. Narasi besar, terutama di agama Semit, ya, agama Semitis, Abrahamik, bahwa sesungguhnya nenek moyang manusia itu Adam dan Hawa, sesungguhnya berasal dari surga. Karena melakoni sesuatu ya, menyebabkan dia tereliminasi, kemudian teralienasi dari kampung surgawinya yang tidak ada lain, bukanlah Taman Firdaus. Maka dengan demikian, sesungguhnya Adam dan Hawa itu adalah manusia dewa, ya, manusia ilahi. Demikian pula di dalam Hindu. Kalau kita berbicara masalah Hindu, tentang hal manusia dewa itu tidak asing lagi. Karena memang bagian yang terkecil sebagai sebuah percikan yang memberikan hidup kepada manusia itu sendiri adalah ya Atman, di mana Atman itu adalah bagian dari terkecil dari Tuhan. Ya, karena Brahman, Atman, Aikyam. Jadi Brahman dan Atman sesungguhnya adalah tunggal. Maka oleh sebab itu, cita-cita akan manusia surgawi itu, manusia ilahi itu, kita temukan dalam istilah-istilah yang ada di saudara-saudara kita yang di Muslim maupun di Kristen. Misalnya adanya manusia kudus, kemudian adanya manusia fitrah, ya, manusia anifiah, ya, demikian dijabarkan. Ya. Jadi ide inilah sebenarnya. Tapi ketika dia hadir di muka bumi ini, kalau kita lihat perspektif narasi besar itu, bahwa dia tereliminasi. Makanya sekarang dia rindu akan bagaimana leluhurnya ya kembali kepada kampung sejatinya. Itu kampung sejatinya adalah surgawi. Maka oleh itu ketika dunia ini dijadikan surga, jadikanlah bumi seperti kerajaanmu di surga. Ya bahkan Tuhan pun dibuatkan rumah di dunia. Kalau kita kembali kepada saudara-saudara Muslim, Baitullah gitu ya, kalau bahasa mereka. Jadi memiliki ide-ide atau persamaan ide, baik Hindu semua agama sama. Makanya saya lebih suka melihat
merenda dialektika, kemudian mengukuhkan hal-hal yang sama, sehingga kita tidak melihat agama sebagai satu yang berbeda satu sama lain, sehingga kita bermusuhan. Ide-ide sama ini harus kita temukan. Nah, di dalam agama Hindu, ya, perwujudan manusia dewa itu sudah tidak diragukan lagi, seperti omongan Sadi itu, bahwa sesungguhnya Atman itu ya memang berasal dari Brahman. Ya, di situ sisi mungkin kita akan berbeda pendapat karena ada pernyataan dari agama lain, kita tidak usah membandingkan, tapi kita menyandingkan saja. Mungkin roh ditiupkan begitu. Maka jangankan Atman, seluruh alam maya pada ini, unsur material ini berasal dari Tuhan. Kita akan melihat di doktrin ajaran siwaistik yang termuat di Buana Koso nanti lebih lanjut. Maka Tuhanlah sebagai kosa prima dari semua kejadian yang ada, yang dijadikan oleh beliau, Sang Hyang Sangkan Paraning Dumadi. Kemudian dan kemana semua ini akan kembali. Mungkin kita akan sitir nanti teks-teks Sweta Swatara Upanishad, di mana Tuhan ibaratkan laba-laba, kemudian alam semesta ini adalah jaring-jaringnya. Ketika nanti di akhir zaman, maka jaring-jaring itu akan tertarik lagi ke dalam tubuh laba-laba. Itulah sesungguhnya masa kiamat nanti, di mana seluruh isi alam semesta akan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mengadakan alam ini dari dalam dirinya, gitu. Sresta swayambu radam guru. Jadi swayambu berarti berasal dari dalam diri Tuhan. Nah, ternyata Atman-Atman yang merupakan percikan terkecil dari Brahman ini ada pada diri setiap makhluk yang memberikan kehidupan. Baik itu Eka Pramana, Dwi Pramana, Tri Pramana. Tetapi ketika Atman ini bersenyawa dengan balan material atau badan prakrti, disitulah kemudian Atman mengalami lupa, disebut dengan avidya. Maka upaya diksa ini tidak lebih mengembalikan sifat-sifat hakikat. Dalam bahasa Ibrani itu sifat-sifat ilahiyah itulah. Ya, sifat-sifat dewani itu. Ya, tentu di pandangan agama lain yang pola pikirnya Dwaita Vedanta, yang menganut asas dualita, tentu ini tidak bisa diterima karena dianggap sebuah kemurtadan. Karena menyatukan, menyamakan sang pencipta dengan ciptaannya. Bahkan analognya tukang kayu, tukang meja tidak bisa disamakan dengan mejanya. Itu. Tapi dalam agama Hindu itu bisa, karena selain dia Dwaita memang berbeda. Ketika dia menganut ajaran Bhakti, ketika menganut ajaran Jnana dia adalah sahakekat, tapi ketika dia menganut ajaran Adwaita Vedanta dia adalah tunggal. Nah ini. Jadi doktrin pertama adalah nilai-nilai universal. Yang kedua adalah Pancasrada. Ya, kita kembali kepada keyakinan kita. Ketika alam ini diciptakan oleh Tuhan, ya, dan Tuhan harus hadir di dalam penciptaan, maka tidak ada bahan baku di luar diri Tuhan. Ya, maka kalau ada Tuhan menciptakan alam ini bukan dari dirinya, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Mengapa demikian? Karena ada anasir lain di luar Tuhan. Ini prinsip Adwaita Vedanta. Ya. Maka apapun yang ada inilah Tuhan. Chandogya Upanishad mengatakan sarwam kalu idam Brahman. Ini prinsip yang dibangun. Maka itu kematian ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kematian. Bahkan di sorga pun ada Tuhan, di neraka pun ada Tuhan. Karena kan sering kita berpikir pada posisi yang dualisme, yang bertolak belakang dijadikan tidak hanya posisi biner, tapi dijadikan oposisi. Jadi ya, oposisi biner, saya lebih setuju mengatakan biner. Biner saja, binary. Dualita, bukan dualisme. Maka sesungguhnya, Atman itu siapa sih? Ya, Atman itu jelas adalah Brahman. Brahman, Atman Aikyam. Atman hantar daya. Jadi Atman ada pada setiap hati sanubari. Maka berihan Aranyaka Upanishad, ya, bab 4, kemudian mantra 4, sukta 5, sawa ayam atma Brahma. Sebenarnya Brahman adalah Atman ini. Ya.
Bahkan saya sering ditanya oleh mahasiswa saya, berarti kalau memang Atman itu Brahman, mengapa Atman itu lupa, tidak ingat lagi? Jelas, karena dia dipenjara oleh dua badan, Suksema Sarira dan Stula Sarira. Diksa inilah mengembalikan orang supaya Atman itu kembali kepada hakikatnya. Dalam teks sastra kuna di Bali, atutur rikang atma rijatinya. Ya. Nah, bagaimana penggambaran Upanishad tentang Atman ini dan Brahman? Svetaswatara Upanishad menjelaskan antara Atman dan Brahman adalah dua ekor burung yang bertengger pada sebuah dahan. Perumpamaan seperti itu. Kemudian satu burung, seekor burung mengamat-ngamati saja. Ya, sekitar di mana dia bertengger. Yang satu lagi adalah menikmati buah yang ada di pohon itu. Nah, terus yang mana Atman, yang mana Brahman? Ketika mengamat-ngamati ini, ya burung yang mengamat-ngamati ini adalah simbol dari Brahman. Sementara burung yang menikmati buah dan merasakan buah itu, ya dia sudah masuk ke kesadaran buah, karena dia rasakan buah itu seperti apa rasanya, inilah sesungguhnya adalah Atman. Ya, inilah pengandaian tentang Brahman dan Atman. Dia sesungguhnya sama-sama burung. Nah, akhirnya sang burung yang menikmati buah, dia terlena. Bahkan mungkin tidak tahu ada bahaya yang mengancam, misalnya burung elang yang ada di sekitarnya. Inilah. Maka Atman yang mengamat-ngamati inilah sesungguhnya, ya, dia tidak lagi sebagai penikmat, tapi sebagai pengamat. Maka sekali-sekali kita sebagai manusia barangkali jangan terlalu banyak menjadi penikmat, kita akan sedih. Karena akan dipisahkan dengan kenikmatlah sumber penderitaan. Disatukan dengan bukan yang kita senang, bukan kenikmat jadi penderitaan. Maka sekali-sekali kita harus jadi pengamat. Mungkin kita akan bisa mentertawakan diri kita, mungkin karena lucunya adegan-adegan yang kita lakukan. Nah, jadi inilah tentang Brahman dan Atman ini. Jadi Atman ini melalui diksa inilah sesungguhnya akan dikembalikan sifatnya. Mungkin kita belum bisa kembali secara keseluruhan ketika kita belum mengalami proses kematian. Tapi meninggallah. Ya, kita mengembalikan sifatnya saja. Ya. Apa sifatnya? Adwesta sarwa butana metri karuna caiwa nirmamo nirhamkara sama suka duka kesami. Adwesta, ya, tidak membenci terhadap semua makhluk, sarwa butana, metri karuna caiwa, marilah kita bersahabat, karuna kasih sayang, nirmamo nirhamkara, ya, nirmamo nirhamkara. Tidak ada kepentingan, tidak ada ego sektoral yang ada di dalamnya. Bahkan ketika kita akan memuja beliau, ego kita harus kita lepaskan. Ya. Selama kita masih terikat oleh ego kita, kita tidak akan memuja Tuhan, tapi kita akan memuja ego kita sendiri. Bahkan di dalam puja pengaksama, di dalam itu kesama swama mahadewa sarwa prani tangkara. Lenyapkan semua rasa ego kepemilikan di dalam diri. Baru kita akan melihat semua makhluk ini memiliki manfaat yang sebesar-besarnya bagi alam semesta. Sarwa prani tangkara. Ini. Nah, yang berikutnya, saudara, ide-ide tentang diksa ini, ya, mengapa ada diksa? Itu manusia ini lahir sudra. Ya. Tapi kadang-kadang kita masih terjebak oleh genealogis kita, ya, itu karena masuk ke ajaran Wamsa yang diajarkan oleh Purana. Jadi Wamsa, bahwa saya kelahiran kesatria, bahwa saya lahir sudra dan sebagainya. Bahkan ini dijadikan, bahkan ada mengatakan ketika orang lahir sudra seperti sebuah takdir yang harus diterima untuk membenarkan orang-orang harus dihina dan dilecehkan. Memang bagi seorang sudra, kalau dia kaum paria, bahkan di zamannya Gandhi dulu adalah kaum Dalit, itu kaum patah-patah yang disebut sebagai harijan, jadi anak-anak Tuhan.
Itu perjuangan Gandhi untuk mengangkat itu semua. Tapi kenyataannya secara sosial, stratifikasi sosial masih pemberlakuan itu. Ya, sampai saat ini masih terjadi di kelompok kita. Padahal tanpa disadari, yang menganggap dirinya lahir dari wangsa atau genealogis, ya darah biru pun misalnya sesungguhnya dia lahir Sudra. Ya, karena teks mengatakan Janmane Jayate Sudra Dwija Sankare Rutyate. Apalagi ketika zaman kali ini, ya, semua orang lahir Sudra, tidak terkecuali. Mengapa? Kita ketahui bersama. Apa yang dituratkan oleh Rigveda, Manawa Dharma Sastra, bahwa sesungguhnya Brahmana itulah kelahiran dari kepala. Logika kita sekarang bermain secara reproduksi, mungkinkah alat reproduksi itu ada di kepala, sehingga manusia lahir dari kepala? Ini artinya adalah kelahiran kias. Yang lahir dari kepala artinya yang lebih banyak bekerja menggunakan otaknya. Di situ ada kecerdasan intelektual. Maka ini otomatis dia seorang Brahmana. Tuh. Makanya teks Gita mengatakan catur warna maya srestam guna karma wibagasa. Kuciptakan catur berdasarkan bakat, lahir dan gunanya. Demikian juga kesatria lahir dari bahu, bukan berarti betul-betul bahu sebagai alat reproduksi. Nah, itu simbol dari tanggung jawab. Ya, simbol dari kesatriaan, keberanian. Kemudian Wesya dikatakan lahir dari perut. Jadi urusan perut ini bukan berarti lahir dari perut alat pencernaan, tapi perut reproduksi sebenarnya dia lahir. Kemudian Sudra dari kaki. Tuh. Maka oleh sebab itu, ya, ketika manusia lahir Sudra ini, ya, memasuki zaman kali dikatakan bahwa kalau Sudra Sambawa, jadi semua orang ini lahir Sudra. Janmane Jayate Sudra Dwija Sankaryate Weda Patah Bawet Wiprah Brahma Janani Brahmana. Ketika dia lahir dari rahim ibu, Sudra lah dia. Maka oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika orang baru lahir dari rahim ibunya, untuk mencapai manusia menjadi dalam bahasa psikologi yang saya baca dari Osho itu, dia masih dalam kategori binatang. Karena dia belum bisa menentukan pilihan ketika dia lahir. Ya, dia tidak bisa memilih. Maka begitu manusia lahir, proses hewani dimulai. Karena Wiweka tidak ada. Nanti ketika dia mulai memilih, saat itulah proses insani dimulai. Ketika dia mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan mulia, dia dididik dengan benar, saat itulah dia akan mulai yang disebut dengan proses dewani dimulai. Mungkin yang disebut ewani dalam ajaran agama kita adalah danawa, insani adalah manawa, sementara dewani adalah madawa. Nah, inilah saudara, semua Sudra. Maka itu dalam proses diksa, ya, diksa ini harus mengubah orang dulu jadi Brahmana, baru bisa diberikan diksa. Maka benar sekali ucapan Manawa Dharma Sastra, ucapan Sarasamusaya, maka Sudra itu memang tidak bisa diberikan diksa dia. Ya, tidak bisa diberikan diksa orang Sudra. Terus bagaimana nih orang lahir Sudra diberikan diksa? Itu tentu kan ada sebuah pendapat yang kontroversial, paradoks sekali. Maka dia harus diubah status status Sudranya ini. Ya. Bahkan adanya teks-teks di dalam agama kita, dalam Susastra Weda disebut Semirti Gotama misalnya. Ini jadikan senjata ampuh ya. Terutama saya petik ini. Ya. Di dalam Al-Qur'an terbitan ya, halaman 40, 1982-1943 ya, pengadaan buku proyek ini. Ya, dengan jelas di situ disitir bahwa apabila ada orang Sudra dari Gotama Semerti mendengarkan Weda, maka telinganya akan dicor dengan timah cair.
Dan jika dia berani merapalkan Weda, maka lidahnya akan dipotong. Hanya kaum Brahmana sajalah yang boleh belajar Weda. Sehingga agama kita terkesan diskriminatif bahwa ajaran Weda harus diberikan pada Brahmana. Pemahaman Brahmana di sini kacau, dikiranya Brahmana keturunan. Ya. Bahkan dalam teks-teks tertentu dalam kisah Purana mungkin kita tahu Resi Wasista itu siapa sih? Walmiki itu siapa sih? Bahkan dalam Chandogya Upanishad ada seorang murid, anak seorang pelacur, ketika dia akan diterima menjadi murid spiritual, tanya gurunya, kau anak siapa sebenarnya? Siapa ayahmu? Tentu dia tidak kemana-mana bertanya pada ibunya. Ibunya malah menjawab, yang jelas ayahmu ada, nak. Tapi ibu tidak tahu entah siapa ayahmu karena begitu banyak laki-laki yang mampir dalam kehidupan ibu. Dengan modal itulah kemudian dia melapor sama gurunya, dengan kejujurannya maka semenjak saat itu dia diberikan gelar Satya Kama Jabala. Karena dia satya, ya, jujur mengungkapkan identitas dirinya. Mungkin dia lahir dari anak nafsu, sementara Jabala artinya ibu yang melahirkan dia. Dia bernama Satya Kama Jabala, mungkin teks ya. Maka dengan demikian saudara, jadi semua orang ini lahir sudra. Maka itu ketika dia proses aguron-guron begitu, jadi diksa, harus dihilangkan sudranya dulu. Ya, untuk dijadikan Dwi Jati. Ya, nih. Bahkan dalam lontar bongkol Pangasrayan, jelas dikatakan, ada 4 tahapan yang dilakukan oleh seorang guru nabe, guru yang memberikan diksa, kepada calon diksita, dalam rangka proses pemberian Dwi Jati Samskara itu. Pertama adalah ada proses yang disebut dengan andilah, arti menjilati jempol kaki kiri. Namanya andilah. Proses andilah ini memiliki maksud adalah tiada lain tiada bukan adalah ada proses gradual yang harus dilalui oleh seorang sisya sampai dia pada tingkat Brahmana sehingga layak diberikan diksa. Karena memang tidak boleh memberikan diksa pada sembarang orang. Ayo wehaken sudikse ring wong samanta jatme. Jadi tidak boleh memberikan diksa kepada orang sembarangan. Benar itu. Ya. Maka dengan demikian yang pertama sebelum diksa itu diwiya jenyanam iksanam, yaitu kata diksa nanti kita akan bahas seperti apa, mungkin tidak bisa 1 kali pertemuan ya, mungkin bisa 3 kali kita bahas ini. Maka andilah itu ri kalaning sang nabe, sang sisya andilating sukuning nabe tatkala murid menjilati atau mengisap jempol ibu jari kiri sang guru. Kelihatannya secara etika kok sangat menghegemoni sekali, bahkan dianggap tidak etis begitu. Itulah ketaatan. Rumasat sang nabe angilangaken wangsa sudraning sang sisya. Jadi proses andilah itulah proses menghilangkan sudranya. Ini, Mas. Setelah sudranya hilang, jadilah dia wesya. Ya. Nanti baca teks Bongkol Pangasrayan, kutipannya ada dalam Lontar Sastra Wangsa yang ditulis oleh Ide Bagus Dharma Palguna. Setelah mengalami proses gradual, ya peningkatan, gradasi, dia menjadi wesya. Ya, ketika dia menjadi wesya, ada tahapan lagi dilakukan adalah 1 anuun padel. Menjunjung kaki nabe. Bahasa Bali nyuwun punika. Nyuwun kakinya sehingga telapak kaki nabe itu ada di ubun-ubun di kepala sang nana. Rikalaning sang sisya anuun pada sukuning nabe. Rumasat sang nabe angilangaken wangsa wesyan sang nana. Maka disitulah yang disebut dengan perubahan status wangsa selama semalam ketika proses diksa itu atau sehari waktu proses diksa itu. Usai dia
menjunjung kaki nabinya, maka dia telah mengalami graduasi, ya, gradual menjadi kesatria. Ya. Setelah menjadi kesatria, wawu wehakan tirta, ya, manadi pu sira brahmana. Setelah brahmana, kejaya-jaya manadi pandita dewa. Jadi satu hari itu maka itu orang yang dalam sistem diksa yang memakai model demikian, pola demikian, sangat tidak dibenarkan sebelum ada proses andilah, sebelum proses nuwun pada, sebelum metirta, sebelum menjajaya, nah itu tidak diperkenankan mempelajari ilmu. Karena masih kategori sudra. Ini dia. Jadi harus dibrahmanakan. Maka di salah satu warga di Bali, kebetulan saya bagian dari itu tidak ingin membandingkan, tapi mungkin sebagai bahan penyanding, kita diperas oleh Nabi. Ibaratkan sang kaca berguru kepada Begawan Sukra, bahkan masuk ke rahim guru, dijadikan Ida Bawati. Ida Bawati ini sebenarnya diksa Brahmana. Di diksa Brahmana inilah diberikan ilmu pengetahuan nih. Setelah jadi Brahmana, boleh dia diberikan ilmu pengetahuan. Maka itu kalau kita melakukan diksa pariksa misalnya terhadap garis perguruan, karena kita setiap sistem pediksaan kita terima memang demikian keputusan ada tentang pedoman diksa, apapun modelnya jelas. Maka itu di dalam keluarga tertentu melalui bawati terlebih dahulu. Atau sedikit tidak harus dia diwinten menjadi pancersi terlebih dahulu, menjadi mangku Dwija, baru kita berikan Dwijati dalam bentuk nanti gelar Dwijati atau Wiku. Inilah dia. Ya. Jadi andilah itulah salah satu membuktikan bahwa kita ini lahir sudra. Okay. Maka itu kalau kita telusuri kembali dalam teks Siwasasana, memang betul. Yanana wong sudra, yantan putra ke sang wiku tidak disebut basmangkara atau brahmangkara. Memang tidak bisa diberikan diksa. Kangwa disebut dengan ya ambaru kapunta caraka. Maka kita mungkin pernah mendengar setiap pengiring sulingnya disebut baru gitu. Dikatakan kapunta caraka. Tidak diberikan diksa. Tapi kalau kita kembali pada proses, siapapun boleh didiksa kalau memang telah mengalami proses yang disebut dengan andilah itu. Karena dilah itulah menghilangkan sudranya. Maka sering ada tek-tek yang bertolak belakang gitu. Dan sering mengatakan bahwa Brahmana itu dibawa lahir karena aspek genealogis. Tidak. Kesatria itu tidak. Makanya tentu ketika dia bicara masalah kesatria, tentu yang sudah Abhiseka Ratu. Maka yang Abhiseka Ratu kalau ngalap Rabi Maleh memang itulah sebenarnya mesakapan dengan keris zaman dulu. Tapi bagaimana tidak yang lahir tidak Abhiseka Ratu, Abhiseka Ratu juga Dwijati itu. Ya. Tapi Dwijati sebagai konsep Dewa Raja di Bali. Atau di Hindu. Nah ini. Maka dengan demikian, teks Siwasasana bisa menjadi patah tentang apa yang disebut dengan Basmangkara atau Brahmangkara atau Brahmangkura itu sendiri. Putra, putraka. Anak dan kemenakan samping. Gitu. Karena pada prinsipnya semua sudra. Kalau memang sudah Brahmana tentu tidak lagi melakukan processing andilah. Gitu. Langsung aja menjaya-jaya itu mestinya. Maka itu penting sekali tahapan-tahapan ini. Mungkin saudara-saudara kita di New Age Religion ya ada diksa Brahmana, ada diksa menjadi pandita. Ini penting ini. Maka terkesan di warga tertentu itu ya kok terlalu banyak sih prosesnya, tidak langsung aja Dwijati gitu. Karena dalam sistem warga yang melakukan proses diksa Brahmana tidak lebih daripada bagaimana proses pembelajaran dimulai. Walaupun logikanya sama-sama benar. Kalau dalam dunia pendidikan kan tidak mungkin diwisuda dulu baru diberikan kuliah. Nah, di keluarga tertentu, mari terima sebagai sisya, sebagai putranya Brahmana.
Nanti baru di Dwi Jati seperti itu. Itu salah satu ya. Ya. Selanjutnya manusia adalah lahir ternoda atau klese. Seperti apa yang kita sampaikan tadi. Ketika proses Brahman menjadi atmanisasi, berarti dia hadir pada diri setiap makhluk. Dia dibungkus oleh badan Panca Maya Kosa, ya, dari Ana Maya Kota Suksema, Stula Sarira sampai dengan Ananda Maya Kosa. Maka di sini proses kelahiran itu adalah dari Atma ke Butasya, jadi dari Atma, dari roh. Sehingga dia menjadi ternoda klesa. Klesa itu artinya noda. Apa yang ada dalam panca klesa itu menurut Samkhya? Satu adalah avidya, kebodohan. Yang kedua adalah raga, keterikatan. Yang ketiga adalah doesa, benci. Maka barang siapa yang masih memiliki dendam dan benci dan sebagainya, dia masih ada klesa. Maka dalam doa sarwa klesa wina sanam, sarwa roga wina sanam, sarwa papa petaka wina sanam ya. Ya. Yang keempat adalah abiniwesa. Ya. Yang kelima abiniwesa, takut akan kematian. Yang kelima pancaklesa yang kelima adalah apa yang disebut dengan asmita, rasa aku dan ego. Ya. Maka itu seorang Sulinge tidak menutup kemungkinan setelah juga jadi Dwi Jati masih seperti itu. Maka penting sekali sekarang pemahaman kita ketika proses adagdig karana dalam kawikon, dia tidak hanya membakar badan fisikalnya yang menimbulkan klesa, juga membakar triyantah karana. Apa badan triyantah karana? Satwam, rajas, tamas. Karena sang wiku tidak lagi bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Dia harus sudah menjadi netral, sama dengan perbincangan saya dengan pemangku tadi. Kan ada mangku yang menginginkan belajar kandepat lagi. Ya, kalau ingin produksi sabuk silahkan gitu, karena di situ dia baca peng mone pengurip, kan begitu jadi kando itu. Tahu boleh tapi melembagakan jangan gitu. Itu penting juga. Kan saya satu ketika didatangi oleh seorang frater dari Manado namanya Wisnu Adam pun mau belajar tentang kandepat dengan saya karena bukan bidang saya, lebih baik saya mengaku memang tidak menekuni bidang itu. Kan. Kemudian doktrin ajaran Siwa. Ajaran Siwa ini adalah sangat egalitarian sekali. Sebagaimana kita ketahui bersama, agama itu memang tidak pernah lepas dari unsur rasis sebenarnya. Maka Siwa hadir adalah melepaskan rasis itu. Ya. Mengapa demikian? Karena Siwa itu, kalau kita bahas tentang Siwa Tattwa, apakah Siwa sebagai sifat, Siwa sebagai oknum, kemudian Siwa sebagai ideologi, pasti dia menjadi Siwaisme. Ketika jadi sifat, dia lemah lembut, kasih sayang, memberikan harapan. Tapi yang keliru yang terjadi oleh penilaian umat lain bahwa Siwa adalah dewa perusak, destroyer. Makanya sering dikatakan bahwa Tuhannya Hindu adalah God. God. G-O-D, Generator, Operator, Destroyer katanya. Singkatan Trimurti itu. Saya mengatakan Tuhan Siwa tidak perusak. Adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang ya, dalam rangka menjaga sustainable kelangsungan daripada alam semesta ini. Maka ajaran Siwa sangat egaliter sekali. Maka yang sudah meragu Siwa, apakah Siwa sama dengan Brahmana? Justru bahan baku Siwa harus Brahmana, tapi Brahmana bukan sebagai wangsa, tapi Brahmana sebagai sifat. Siapa itu Brahman? Brahmana adalah orang yang senantiasa memusatkan dirinya pada Brahman. Kalau kita bicara masalah Brahmana, dari kata berkhi artinya meluap, mengembang. Bahkan
dalam unsur rasisme di Bali saya baca Lontar Aji Terus Tunjung, ya, bahkan Brahmana dianggap sebuah reproduksi identitas kewangsaan. Maka untuk dapat melahirkan Brahmana, seseorang harus menjadi Wiku Dwi Jendra. Tanpa menjadi Wiku Dwi Jendra, tidak bisa melahirkan Brahmana. Maka di Bali kita menemukan teks itu bahwa Dwi Jendra dianggap sebagai sosok tertentu. Bukan. Coba baca Stuti Stawa Oikas. Dwi Jendra itu raja pendeta, artinya Dwi Jendra. Dia boleh menurunkan Brahmana, artinya Kerta Diksita. Siapapun yang sudah punya anak melahirkan ke Brahmana, otomatis Dwi Jendra. Ini sering klaim ini terjadi. Dia dijadikan soroh kewangsaan. Bahkan kalau kita kembali pada dunia babat, tidak hanya oknum tertentu yang bergelar Dwi Jendra, bahkan dari leluhur Pandey pun ada yang bergelar Wiku Dwi Jendra. Yang sering diklaim oleh kelompok tertentu sehingga dibesakihkan menjadi ribut tentang pelinggih Dwi Jendra di atas Padma Tiga. Kita tidak usah disinggung lebih jauh, itu akan menimbulkan sakit hati karena klaim tentang kewangsaan. Bahkan kalau kita kembali pada Bhagavad Gita, Dambo Darpo Abhimanas, orang yang hanya bangga akan keturunan dari keluarga tertinggi, sebenarnya sifat-sifat raksasa itu. Saya sederhana berpikir, marilah kita bukan siapa-siapa di dunia ini. Yang jelas Tuhan Maha Kasih telah memberikan kita hadir sebagai manusia. Kan? Ya di sini sebenarnya. Ya, jadi Dwi Jendra seperti itu. Kalau Siwa sendiri, jelas mengatakan Risa kue jagat kabeh mijil saking Batara Siwa, lina juga ya ring Siwa lokal. Siwa tidak hanya pada posisi terhormat sebagai samudaya, dewa-dewa tertinggi, kata samudaya, kata sam, udaya, sam artinya gabungan, udaya artinya tinggi, maka Gunung Agung disebut Udaya Parwata. Ya. Bahkan kita masih ingat dalam puja Siwa Samaha, di mana Siwa berada? Siwa Bumi, Siwa Toyam, Siwa Teja, Samirana, Siwa Akasa Iki Utam, Sada Siwa Namostute, Siwa Gancan, Siwa Tirtam. Siwa Bumi, Tuhan ada di bumi. Kita injak tiap hari, apakah ketika injak ini lebih rendah? Tidak. Kalau tidak ada tempat berpijak, makanya ketika Tuhan berada pada posisi di mana kita berpijak, beliau bergelar wasa. Di mana Tuhan berposisi tempat kita bergantung, dia bernama Widi. Maka kita di Bali mengenal Sangyang Widi Wasa. Tuhan tempat berpijak dan Tuhan tempat bergantung. Maka Siwa Bumi tempat berpijak. Maka ketika dialog Dharma Wamsa dengan Nahusa, leluhurnya dari Pandawa itu di keluarga Kuru, siapa yang lebih berat daripada ibu? Lebih berat daripada bumi? Ya ibu. Makanya disebut ibu pertiwi. Jadi semua bahan baku material kita dari aspek ibu. Ibu Maha Kasih. Makanya jangan tidak hormat sama ibu. Ini luar biasa. Ini apapun dia. Jadi Siwana sangat egalitarian sekali. Bahkan dalam teks Mahanirwana Tantra, ada beberapa dua teks saya kuasai dalam tutur Jagat Karana. Peran ibu, mungkin teorinya maskulin. Ya. Tidak boleh seorang calon sulingih berguru sama sulingih istri. Jelas dikatakan di situ. Ya nano wong lanang ngaguru ring wong setri hilang kepurusannya wiku mado bangeran ngaran tanwenang nangunakan sangar kebuyutan. Tidak dibenarkan berguru sama wanita. Begitu diskriminatifnya. Berarti yang jelas yang durus lontare pasti laki-laki. Tapi kalau kita kembali pada Mahanirwana Tantra, di mana ajaran Siwa sangat egaliter diberikan kepada saktinya, akhirnya melahirkan ajaran sakta, itu pada Parwati. Parwati sendiri adalah jelma Dewi Sakti yang merupakan putra Raja Daksa yang dari suku Arya. Bagaimana Siwa dilecehkan? Maka kalau ada orang yang berguru sama wanita, seorang acarya wanita ya, itu 8 kali kekuatan wanita itu lebih besar daripada laki-laki. Dan mohon maaf ini tidak ada maksud apa-apa, tidak ada Raja Lea, yang ada Ratu Lea. Ini luar biasa sekali. Ini penghormat bagi seorang wanita. Maka kalau wanita sudah bisa marah, maka dikatakan kalau ayah marah masih aman-aman saja katanya.
Tapi kalau ibu marah, kalau ayah jadi angin puting beliung dia. Ya. Tapi kalau ibu marah, tsunami mengejaran nih gumi kata nih. Bahkan mengalami likuifaksi nih. Maka jangan coba-coba mengundang kemarahan ibu ini. Ya. Alam semesta bisa bergetar semua nih. Maka ini dalam ajaran Siwa sangat egaliter sekali. Seluruh alam mijil saking Siwa, pulang juga ke Siwa. Bahkan ini ada dalam Tetiara Upanishad, Yato wa imani butani jayante yena jatane jiwanti yat prayanti abisang wisanti tad wijina swa tad brahmeti. Dari mana semua yang ada ini lahir, dengan apa yang lahir ini hidup, dan kemana mereka yang masuk setelah kembali, ketahuilah bahwa itu adalah Brahman atau aku. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan itu sebagai causa prima dan causa finalis. Ya. Jadi ketika kita finalisnya kan tergantung karma kita di level mana kita akan finalnya demikian. Jadi inilah saudara, maka ajaran Siwa dengan tegas bahkan kita kembali pada roh-roh di nilai narasi besar dalam Weda, diksa itu merupakan kewajiban bagi semua orang, tidak terkecuali. Hanya permasalahan sekarang, bagaimana pemahaman kita tentang diksa? Apa diksa sebuah inisiasi? Maka oleh sebab itu begitu pentingnya lembaga diksa ini, ya, ketika masih hidup tidak bisa dilakukan diksa, karena diksa itu mengandung sebuah konsekuensi yang sangat-sangat berat, begitu. Kita terikat oleh 4 aturan, disebut catur bandana dharma, harus mengganti profesi, disebut dengan amari sesana, mengganti nama amariaran, kemudian mengganti atribut amariwesa, ini penting sekali ini. Kemudian amulohakan kaguru seserusan. Maka dengan demikian, dengan diksa inilah sesungguhnya kita diajak untuk kembali menampaki jalan-jalan menuju Siwa, jalan-jalan menuju Brahma. Jadi tujuan diksa itu bukan untuk muput iatnya yang secara dominan, tapi bagaimana muput iatnya itulah bagian kecil dari tugas kesulingge yang disebut dengan sang patirtan. Yang penting pokok adalah sang apte, satyawadi, penadan upadesa, dan patirtan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikut. Jadi inilah. Nah sekarang mari kita satukan persepsi kita tentang pengertian atau konsep diksa. Karena konsep itu sangat menentukan apa yang ada di dunia abstrak kita. Sehingga konsep ini sebenarnya semua konsep, manusia adalah konsep, rumah adalah konsep. Maka ketika orang bicara rumah, kita sudah mengerti bahwa rumah itu tempat tinggal manusia. Ya. Ketika kita bicara kandang, sama-sama rumah, tapi kandang itu rumah binatang. Itu sudah kita sepakati semua. Kursi misalnya, jelas konsep kursi begini. Bangku walaupun sama-sama tempat duduk, tapi pandangan kita. Jadi apa yang ada tercermin dia. Maka oleh sebab itu bagaimana konsep ini menjadi mewujud dalam bahasa keilmuan disebut dengan konseptual. Ya, kadang-kadang kita hanya berhenti di konsep, tidak menjadi konseptual. Sehingga ketika mendiksa menjadi sangat bingung apa yang harus saya kerjakan dari konsep saya sebagai seorang diksita menjadi konseptual saya. Sehingga sering masih mengambil pekerjaan walaka gitu. Sering. Kan tidak rela lagi nih. Sering jadi pekerjaan walaka ini kadang-kadang ya. Memang diksa adalah kewajiban tapi adanya amariwesa ini menjadi satu batasan bagi kita. Nah, sekarang mari kita lihat dari segi arti kata etimologi. Ya. Diksa dari kata di, ya dari akar kata dan, artinya pencerahan, enlightenment. Ya, kata di ini banyak kita jumpai pula dalam Sanskerta, terutama Sanskerta Wedek. Kita mengenal kata samadhi. Bukan semadi ya dijadikan bahasa kuno Jawa Bali, jadi semadi, sam itu gabungan dia. Di itu
pencerahan. Jadi bergabung dengan pencerahan itulah samadhi. Kemudian dioyona pracodaya, kata di artinya pencerahan atau kecemerlangan. Enlightenment, not the darkness, bukan kegelapan. Di sini sebenarnya. Maka dengan mereka diksa itu kata kesa nanti dia kata dan kesa artinya melenyapkan. Kesa itu artinya terputus. Kita masih ingat dalam huruf Sanskerta yang terakhir hurufnya kesa. Awalnya adalah A. Maka A ditambah kesa menjadi aksa. A dan awal dan akhir bersatu menjadi lingkaran. Makanya menjadi aksemala gitu ya. Jadi ini lingkaran tidak pernah putus-putus. Kemudian kesa ini juga menjadi kata moksa, momo dan kesa. Jadi lenyapkan momo. Nah, jadi mama, kepemilikan, ego sektoral ini penting. Ini. Mungkin kita masih ingat dalam kekawin, kesaya nikang papenahan prayojana. Kesaya nikang pape, lenyapnya penderitaan, itulah tujuan daripada kelahiran. Jadi dengan demikian, diksa itu apa? Lenyapnya penderitaan membangun sebuah kecemerlangan dalam diri. Ini dia. Terus bagaimana caranya ini? Apakah cukup dengan mendiksa satu malam itu sudah hilang penderitaan kita? Kalau ini berarti diksa sebagai inisiasi. Sekarang kita bawa diksa sebagai lembaga. Apa diksa? Bahkan dikatakan diksa itu diwiya jenyanam iksanam. Diwiya artinya pengetahuan atau kedewataan, diwiya. Ya, kesa iksanam, iksanam tujuan memberikan ilmu pengetahuan kedewataan, itulah tujuan diksa. Bukan ilmu dagang diajarkan di Sulingge. Ilmu tentang kedewataan. Dalam bahasa kita para widyanya diberikan ilmu adiatmika. Ilmu tentang kepulangan, tentang jalan mulih ini. Ini yang penting. Ya. Bukan mencari sebuah status ya. Banyak sekarang diksa di zaman now ini menjadi status, apalagi tren umur muda mendiksa itu tidak salah. Memang ada dalam teks wiku caturasrami. Ada wiku grehasta, ada wiku wanaprasta, ada wiku saniasi, ada wiku brahmacari. Itu sah-sah saja. Tuh. Tetapi yang jelas, ketika menjadi brahmana, kita memang harus siap miskin secara material. Bukan di wilayah menjadi pendeta, kita akan menjadi kaya. Kalau ada urusan daksina, silahkan menerima daksina, juga harus melakukan dana, ini yang penting. Karena konsep diksa itulah wairagya. Itu pelepasan dari semuanya. Walaupun tadi kita sempat debat dengan Mangku, di sini harus punya saving gitu. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melaparkan kita karena kita akan melakukan yadnya. Ya, tidak pernah kita pikirkan akan muncul itu. Malah justru diharap tidak akan datang gitu. Tapi kalau mau jadi kaya jangan gitu. Kenapa? Ketika jadi kaya, bingung Sulingge, ngurus kesugihan berat, nanti stres. Nanti. Apalagi ikut di pasar saham, bursa efek, nanti jatuh harga saham bisa stres Sulingge-nya. Ya enggak? Jadi kita investasi di dunia material saja. Ya. Termasuk juga sikap mental. Tanah girang, ya nana wong yang alam saja demen san, ada yang ngajum tidak senang, ada yang muji. Karena lara ya nana uang anindo tidak sedih ketika ada orang mencaci kita. Tapi memang teorinya mudah, prakteknya sulit. Karena manusia pasti butuh pengakuan, kata Abraham Maslow dalam kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu, jadi memberikan pengetahuan ketuhanan, diwiya jenyana iksanam ini disebut dengan jenyana agni. Jadi api pengetahuan. Oke. Api pengetahuan ini yang penting. Maka beberapa syarat saya baca, di situ ada 3 kategori guru ya. Kategori guru pratama, guru madya, guru utama ya. Di situ dijelaskan Sang Wiku ya. Mungkin hari ini kita sempat sebelum acara dimulai ada diskusi dengan para mangku di Geria, minta penjelasan, guru harus bersedia memberikan literatur ya. Harus murid juga rajin membaca gitu. Sekarang kita sudah siap saji. Sekarang kalau dulu zaman saya minta sesuatu sama sulingnya enggak bakal dikasih.
Apalagi dengan aturan seperti tadi, kalau tidak brahmana, ayo amarahkan sangyang weda, ring wong durung sudiksa. Mungkin kan tidak, mangku sudah pintar memudra, bahkan dalam praktik menggunakan siwamo tripada lagi. Ketika mau puja pakai mudra lagi, ketika setelah jadi suling hajak memudra, enggak muncul mudranya, asra mantra, saya mohon maaf, ini bukan gimana. Di sinilah, ya. Jadi di sana kan dikatakan diwiyam jenyanam yato dadiat kuryat papasya sam kesayam tasmat dikseti ca prokta desi kais tatwa kawidae. Diksa adalah sebuah proses di mana seseorang dapat membangun pengetahuan rohaninya dan menghancurkan semua reaksi yang disebabkan oleh kegiatan berdosa. Dengan demikian apa yang kita sampaikan, ketika jadi sulingnya dia akan melakukan proses dagde kerana, disinilah triantah karanam. Nabi tidak akan bisa menghancurkan itu kecuali dirinya sendiri. Walaupun jelas seorang nabi harus memiliki kriteria untuk menghilangkan papa murid. Tapi selebihnya, maka nanti bukan hanya guru yang duryasa, nanti sisya yang duryasa. Guru pemalas mungkin dalam pembahasan berikut kita akan bahas, karena ini kalau saya ngajar memang 6 bulan ini, 1 semester ya, tentang studi kependeta, kriteria guru bagaimana dan sebagainya. Jadi demikian ya tentang pengertiannya. Jadi dengan demikian terminologinya ya secara upacara inisiasi dia adalah samskara mapot gala. Ya. Tapi dari segi lembaga adalah proses pembelajaran. Ya. Bagi proses pembelajaran ini menjadi satu hal yang sangat penting, bagaimana seorang murid itu ya harus mampu menyerap energi prana dari guru, gitu kan, ini penting. Makanya nanti dalam syarat umilihakana tang maha guru sang rumas kareria, pilihlah guru yang akan menyucikan diri kita. Demikian juga murid juga, guru juga harus memilih murid, tidak hanya asal-asalan. Jangan sampai ada istilah, ada satu kritikan, saya tidak sebut siapa yang menulis, gitu. Karya bersama, Diksa Menapaki Jalan Spiritual. Seorang penulis mengatakan ada wiku karbitan dan nabe metanya, gitu. Ini banyak ini. Ketika sudah diberikan ini, maka penting sekali pendekatan, ya adjustment, ya adaptasi antara calon anak dengan calon gurunya, gitu. Itu pun belum tentu akan diterima. Maka dengan demikian proses diksa itu sesungguhnya adalah bagaimana ada semacam satu masa transisi dari gelap ke terang. Ini yang penting. Ya, ini pentingnya diksa. Ya. Jadi diksa itu ya pendekatan kepada Tuhan melalui guru. Ini penting sekali. Maka itu tidak dibenarkan orang menyandang Dewi Jati tanpa melakukan diksa. Apalagi sekarang banyak mengklaim diri melakukan adiksa widi. Nanti waskatnya nggak jelas. Ya nana wong mijil tanpa guru, babinyat posira wong mangkana. Ini dia. Jadi saya kira demikian dulu, saudara. Kita sudah 1 jam di sini membahas tentang diksa. Nanti baru kita lanjutkan dengan kapasitas diksa. Sekarang saya berikan waktu kepada saudara-saudara yang sempat ikut nimbrung di Zoom ini untuk melakukan pengayaan dan pendalaman materi. Yang jelas apa yang saya sampaikan hari ini tentu tidak seluruhnya bisa saya sampaikan karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya silahkan, kenapa ide tidak tuntas. Kalau dituntaskan mungkin besok juga belum selesai, karena tatap mukanya harus 16 kali sebenarnya kalau di perkuliahan gitu. Saya kira demikian Mangku, silahkan kita sebar kepada saudara-saudara sekalian yang ada di Saantero Nusantara, yang terjauh ada di Medan, mungkin ada di Irian, masuk silahkan. Saya berikan waktu untuk melakukan diskusi atau pendalaman-pendalaman. Silahkan, demikian Mangku. Oke, matur suksema itu Nabi, luar biasa kuliah yang harusnya 6 bulan kita baru dapat 1 jam, memang tidak cukup waktunya untuk kita bisa membahas detail sekali. Satu pertanyaan sudah masuk dari Pak Ketut Artaye. Pak Ketut Artaye, silakan di unmute
Dari mana Pak Ketut nih? Om Swastiastu, di depan Swastiastu. Oh, anak muda Tiang dari saking mana? Lampung niki. Lampung Dija, Lampung Tiang mana? dari Lampung, Lampung di mana? Bandar Lampung Tiang. Oh, di Bandar Lampung, di Tanjung Bandar Karang ya? Lampung. Ya, ya, ya. Silakan, silakan. Ya. Nggih, Tanjung Karang. Nggih. Tiang sering WA di depan itu juga. Oh iya, 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 Nggih. ya. Mudah-mudahan jawaban saya ya bisa mengena di hati. Ya, silakan. Arda. Ya. Nggih, yang pertama yang ingin bertanya, mengenal kata Brahmana dalam catur warna, kita sering mengatakan bahkan dalam teks buku pelajaran agama yang dikatakan golongan Brahmana itu adalah orang-orang yang menekuni agama. Iya. Contohnya seperti guru agama di Parisade, Mangku pun di dalamnya juga masuk dalam Brahmana. Nah, yang dimaksud Brahmana ini yang mana dengan kaitan dengan Diksa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sesuai dengan penjelasan di depan kita bahwasannya ketika proses Diksa itu kita harus menghilangkan Wangsa Sudra, baru ke Wesya, baru ke Satria, baru jadi Brahmana. Mengapa tidak langsung saja ketika dia Sudra langsung ke tahap Brahmana gitu? Apakah harus bertahapan demikian? Yang kedua, Ampurut yang nambah satu lagi, yang dalam mendengarkan Dharma Wacana Ide Pandita di Bali TV dengan channel segala macamnya, mengatakan bahwasannya ketika sudah menjadi seorang sulingge, itu sudah, bahkan itu adalah mayat yang masih hidup lah. Gitu. Dalam hal ini, ada tidak sulingge yang melepaskan dirinya dari keluarga dan segala macamnya, tetapi beliau itu mengabdikan dirinya seluruh Nusantara mau berjalan gitu. Oh iya. Dan siapapun mau menerima. Tapi selama ini tidak ada yang demikian kan. Apakah memungkinkan hal itu? Mika mantan pertanyaan dari Tiang Suksma. Terima kasih. Ketika kita bicara masalah konsep niki kan ada berbagai konsep tentang Brahmana. Secara umum kita klasifikasikan, kita klaster ketika dia guru agama, dia pemangku, ya. Kemudian dia pokok pekerja terkait dengan ketuhanan dianggap dia sudah Brahmana. Nah, ada Brahmana dari segi guna ya. Kita mengenal guna itu triguna, sattvam, rajas, tamas. Kita ingat nih. Catur warna maya srestam, guna, karma, wibagasah. Pertanyaan kita sekarang, apakah gunanya itu sudah Brahmana sehingga dia berprofesi sebagai Brahmana? Atau profesinya saja Brahmana, ya, tetapi gunanya Wesya. Maka tidak heran sekarang ini, nanti dari 12 jenis wiku, kita akan bahas itu, ada wiku palang pasir, ada wiku panjar, ada wiku grahita, ada wiku kali sengara ya. 8 bahkan dikatakan wiku yang tidak dibenarkan sebagai petitan yang syarat. Makanya saya menyitir ini, tulisan The Bagus Aryana, ternyata varian kita tidak berhenti di 4 warna itu. Brahmana, Ksatra, Wesya, Sudra, clear. Ternyata ada di sini varian lain yang melakukan asimilasi. Apa itu? Bahkan 26 loh sifat orang. Ada Brahmana ning Brahmana. Betul-betul dia bakat, gunanya memang Brahmana. Profesinya Brahmana, tidak masuk lain. Sekarang ada Brahmana ning Ksatria. Brahmana yang ikut politik. Mendukung tertentu menjadi tim sukses. Inilah Brahmana ning Ksatria. Ya. Itu baru 2 varian, Brahmana ning Brahmana, Brahmana ning Ksatria. Yang kedua Brahmana ning Wesya. Mangku di sini menjawab, udah ngerti. Ya. Dia Brahmana, tapi adalah tuku. Ya. Clear, cek, clear, udah rekapitulasi muncul biokala sekian, ini sekian, ini sekian. Itu tidak salah. Ada Brahmana ning Sudra, tamat tan kelintang.
Wikutan keparantantun tidak ada sastra yang dipegang. Padahal ketika kita bicara Sulingge, kita tidak hanya membangun surga di dunia manut lontar agastya paru, kalingannya 3 ikang karah morsya, tapo yadnya kerti, bila perlu jalan pulang. Lu perkara nikang wang anunggu mawayakan desang mahyun kelepasan. Ada 3 jalan ucapan jenyana biudreho, tresna dosa kesaya inril yoga marga, nanti akan kita bahas itu. Maka dalam Hindu ada 9 jalan disebut marga sanga, 3 jalan neraka, 3 jalan sorga, 3 jalan moksa. Itu jelas dalam teks. Nah sekarang ada kesatriaan yang Brahmana. Dia kesatria tapi sangat inten di wilayah agama. Pemimpin demen ngai pura gitu. Demen ke pura-pura nih, tapi bukan pura-pura nih. Kemudian ada kesatriaan yang kesatria. Yang sekarang ini kan banyak sulingnya seperti tadi Brahmana yang kesatria bertransaksi untuk dapat proyek dan sebagainya banyak itu kok. Itu kan tidak boleh kita. Makanya dekat dengan penguasa. Maka Brahmana kesatria paduler para sparupa sarpenaya wiku tanpa nata yelang tanpa wiku kunang ratu wisirna sangat berbahaya. Kalau hanya koalisi masih mending antara agama dan politik, tapi berkonspirasi rakyat jadi kurban. Apalagi teori hegemoni. Nanti kalau bicara itu, tolong buatkan saya ayat untuk melanggengkan kekuasaan saya, kan bisa jadi begitu pesanannya. Maka tek-tek lontar di Bali tidak semua bisa kita ambil jadikan pegangan kalau kehilangan sifat universalnya gitu. Sehingga dengan demikian sampai ada sudraning Brahmana, ya secara wangsa dia sudra gitu dia, tapi dia memiliki sifat-sifat kependetaan. Dan bahkan dalam teks coba lihat Manawa Dharma Sastra tidak hanya catur warna, ada lagi warna yang paling tidak bagus lah meleca, jahat. Kalau sampai Brahmananing meleca, bayangkan kita masih ingat diberikan sindiran, sarkasme, apa yang disebut dengan cangak meketu. Ini, mohon maaf ini, saya tidak menyebut epitetum ini supaya orang tidak tersinggung. Cangak meketu, tahulah itu gitu. Apakah saya termasuk? Ya saya aja yang tahu diri saya kan seperti itu. Jadi ini ya untuk yang pertama ya. Ya. Nah, yang kedua, kenapa tidak langsung dibrahmanakan harus ini? Karena disitulah tek-tek lontar itu memang bermacam-macam. Nah, kembali pada genealogisnya. Ya, pada genealogisnya. Bahkan dalam bukunya The Bagus Dharma Palguno ada mengatakan ada brahmana dari atas ke bawah, ada brahmana dari bawah ke atas. Ketika dia ingin menjadi brahmana dari bawah ke atas, ya harus melalui proses andilah itu. Tanpa itu sudranya tidak akan hilang. Ya kan? Nah, sementara saya sendiri tidak memakai sistem itu. Karena saya dibawatikan. Nanti silakan tag. Coba unduh nanti. Beli buku tentang sastra wangsa. Anda akan bisa melihat. Sastra buat wangsa ngai sastra gitu. Kuasa wacana Foucault ini loh. Kalau di S2 ilmu teori kritis ini. Saya berikan Foucault itu kuasa wacana. Siapa yang punya wacana, dia punya kuasa. Siapa punya kuasa, dia punya wacana gitu. Makanya tidak semua lontar bisa kita pegang. Bahkan kemarin kan ada usulan ya dari Pak Nyoman nih. Bagaimana lontar-lontar yang tidak up to date ditarik nih. Lontar berceceran penuh nih. Puluhan ribu, ratusan ribu ada lontar. Oke. Yang ketiga apa itu lupa saya? Di unmute dulu Pak Getuk. Di mute dulu Bang. Apa yang ketiga lupa saya. Yang ketiga nih ke Sulinggi kan sudah lepas dari ikatan keluarga. Oh ya baru saya ingat. Berjalan. Sebenarnya ada 2 sesana yang menjelaskan itu. Kalau kita kembali pada Agastya Parwa, Sulinggi tidak boleh bepergian tanpa dituur. Kalau tidak dimohonkan. Sekarang permasalahan kita akan lihat Sulinggi mana yang dimaksud itu.
Kalau dia sulinggih Greasto memang tidak pernah boleh ke rumah tetangga. Kalau memang tidak ditur, tidak boleh bepergian. Tapi kalau sulinggih dia seorang sanyasi, seorang wanaprasta, dia wajib melakukan perjalanan Dharma Yatra untuk memberikan pencerahan ini. Ini yang belum ada di kita, tapi lembaga itu di India ada. Anggaplah sekarang Resi Agastya dulu dari India datang ke Indonesia, dia kan melakukan pencerahan itu. Nah, jadi ini, bahkan di dalam teks, apa yang dijelaskan dalam Muraspati Tattva, di situ dijelaskan, ada 7 bagian Dharma, salah satu dijelaskan sebagai prawarja. Ya. Prawarja itu jelas mengatakan wiku anasaka. Dalam teks Muraspati Tattva, saya tidak mengetahui apa maksud wiku anasaka. Setelah saya baca buku Yesus Life in India, yang ditulis oleh Kirsten, ternyata Yesus itu, mohon maaf ini, kalau ada yang tersinggung silahkan. Karena ini baca, apa benar apa tidak, mungkin akan disanggah oleh saudara-saudara Nasrani dan Katolik. Bahwa nama baptis dari Yesus adalah Padmasambhava. Beliau belajar banyak di Ladakh, di Tibet. Maka beliau sebagai wiku prawarja, artinya wiku pengembara. Bahkan ada teks lagi dalam Lodar Widi Pepincatan, yang nilar kedaton gerkaning siwa langkungken nam sase, dia akan kehilangan status kependetaannya karena dianggap tidur di tempat-tempat bukan lagi rumahnya. Ini sepanjang sebagai sulinggih Gerehasta. Nanti kalau sudah Wanaprasta bisa keliling kemana-mana memberikan pencerahan. Hanya permasalahannya sekarang di kita, tahu tidak budaya kita. Kalau kita yang datangi umat, mohon maaf ini, saya mengalami seperti itu. Ketika mahasiswa saya mengadakan KKN, saya diminta untuk hadir karena penyelenggaranya adalah mahasiswa. Nilai mahasiswanya yang dilihat lebih rendah karena dia butuh kami masyarakat sebagai tempat untuk KKN. Kami datangi ke tempat, mohon maaf, saya sering menunggu umat ini. Karena ragu dianggap metanya, menjajakan barang dagangan kita. Beda umat. Ya. Makanya saya kalau keluar daerah, saya misalnya ke kampung A, Anda di Lampung, ya, Tanjung Karang, saya berapa kali kan udah ngumpulin umat itu. Padahal tugas saya tidak di Lampung kota, mungkin saya akan ke metro dan sebagainya. Saya bel, kalau saya ke Palu juga begitu, saya mungkin akan ke Parigi Motong, saya akan ke Kota Raya, saya selalu bel anak-anak saya. Loh, saya ada sekarang ada di Palu, loh gimana, mau kumpul apa enggak? Sampai tawarin begitu kok. Ini mindset kita ini. Padahal kalau kita kembali pada dasar sastra Maitri Upanishad, Acarya Dewa Bawa, ketika ada seorang pendeta perwujudan dewa, kapan lagi gitu loh. Nah, disinilah masalahnya ya. Ya. Nanti mudah-mudahan seiring mulai meningkatnya pemahaman tentang lembaga diksa ini ya sehingga kita bisa lebih fokus bahwa memang ada wiku-wiku pengembara yang akan memberikan ini. Tapi ingat, wiku pengembara ini penting sekali. Nanti kalau tidak ada pengiring sulinggihnya, nanti dibilang sulinggihnya berkeliaran ke sana kemari. Ya, kalau dibeli pengiring, kita butuh kos, biaya, dengan pesawat dan sebagainya. Ya enggak? Sama ketika ada yang Resi Markandeya datang ke Bali, kan pengiringnya banyak sekali dari Gunung Raung. Ya, jadi demikian anakku yang dari Lampung. Ya, salam, ya, salam sejahtera dengan semeton Rika Sami. Silakan, demikian Bangku. Luar biasa, berarti beruntung yang join di Zoom ini tanpa diminta itu adalah yang perlu dengan pencerahan dari The Sulinggih. Selanjutnya ada 3 pertanyaan lagi, mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak nanti mohon maaf yang tidak kebagian. Ya, 3 pertanyaan saja, Ku. Ya, kita batasi, jangan ditumpahkan semua. Gusti Muranom, kemudian Pak Ketut Widiantara. Mungkin Pak Gusti Muranom Mas Tahu, silakan untuk unmute. Om Swastiastu. Swastiastu, saking nabi niki. Adita.
Saking Iya, napi? Gusti Merano Mas Tawo dari Bandung iki. Oh, dari Bandung ya. Nggih. Nggih. Tadi benten penjelasan Brahman Atman Aikyam. Nggih. Nggih, pertanyaan tiang apakah situasi Brahman Atman Aikyam niku bisa dicapai dalam saat hidup niki? Karena Aikyam niku kan berarti bersatu niku. Inggih, penapi ulang? Apakah keadaan Brahman Aikyam berarti bersatunya Brahman dan Atman kan kan? Inggih. Brahman Atman Aikyam ini bisa tercapai dalam saat kita hidup sekarang ini. Inggih. Kemudian Ampun. yang kedua, kalau itu bisa bersatu, apakah itu bisa diartikan moksa? Nggih. Kemudian yang ketiga, niki mundur ke belakang, kenapa sih Brahman itu melakukan penciptaan? Inggih. Nggih. Ya, Jadi kita, Brahman jadi repot ngurus ciptaannya ya Pak Gus. ya, kan, kenapa sih harus melakukan penciptaan? Gitu, loh? Lakukan Brahmanisasi. Itu pertanyaan sering muncul di kampus. Tuhan membuat Kenapa repot bukan- dirinya dengan membuat ngurus ciptaan bengkung-bengkung. Iya, mengeluarkan seperti laba-laba, pesuang, becelep, pesuang, becelep. Oke, pertanyaan yang bagus. Mungkinkah Brahman dan Atman itu bisa bersatu jadi Brahman Atman Aikyam? Dan Iya, jangan dikatakan bersatu dalam kondisi benda, Pak Gusti. Nggih. iya, Nggih, kalau kita kondisi benda, Tuhan bukan benda. iya, Nggih. iya, Dialah sebuah entitas yang boleh dikatakan kondisi. iya, Kondisi itu bisa kondisi fisikis, ya, bisa Iya. kondisi spirit. iya, Tapi yang memegang peranan penting semua ini adalah fisikis loh. Karena Iya. Atman itu pasif loh Pak Gusti. iya. Baiknya Ratu. Ampore itu ke mute itu. Ampore itu. Termute mohon di Oke, sampun? Oke. Sampun ya? Oke. Kita ulangi lagi. Jadi moksa itu bukanlah persenyawaan benda sebenarnya. Tapi persenyawaan spirit. Kalau kita menempatkan Tuhan dalam aspek duaita, Tuhan jauh dari kita. Oke. Itu tidak akan mungkin bersatu, Pak Gusti. Mungkin moksa kita hanya di saloki, kita hanya satu dunia. Ya, ada sedikit tidak menyerupai lah sarupya atau samipya. Tapi moksa yang diinginkan dalam ajaran agama kita, terutama di Siwa Siddhanta, bahasan saya bukan yang paham mainstream dan framework yang lain, adalah Adwaita Vedanta. Adalah moksa yang sayujya, yang luluh. Tidak ada lagi identitas ibaratkan air laut yang sudah, bukan air laut, air hujan, yang telah menyatu dengan lautan ibaratkan sungai, yang telah menyatu dengan lautan, tidak ada lagi identitas sungai, tidak ada lagi identitas air hujan. Jadi dia boleh menyebut dirinya air laut. Air laut pun kalau kita ambil di dalam botol, kita simpan dalam botol, kita masukkan lagi ke laut, kalau masih ada sekat botolnya, dia belum boleh air laut di dalam botol menyebut dirinya lautan. Ini pengandaian saya. Maka dengan demikian, bisakah kita bersatu? Kalau kita kembali bahwa semua ini adalah Tuhan, baik dalam bentuk panteistik, Tuhan meresap di semuanya. Kemudian Tuhan mengatasi segalanya, semua yang ada dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam segala. Pemahaman ini yang dibangun, kita sudah moksa hari ini. Ya, kita sudah moksa. Kalau pemahaman itu kita pakai, Pak Gusti. Ya, sama seperti sorga misalnya. Berapa luas sorga? Dia bukan lokatif spiritual, tapi conditioning spiritual. Di mana alam pikiran masih bermain. Hanya ruang yang menempatkan kanan dan kiri. Makanya saya sama sekali tidak sepaham dari sudut pandangan Hindu mengatakan ketika orang meninggal, semoga diterima di sisinya. Ketika ada di sisinya, berarti ada ruang lain di luar Tuhan. Tuhan tidak maha kuasa, kesimpulan saya.
Ini. Jadi dengan demikian kalau kita sudah di alam ini ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di alam ini, maka kita sudah moksa. Hanya permasalahannya kita sadar tidak moksa hari ini. Karena kita masih terikat oleh triguna itu. Demikian. Jadi dengan demikian konsep kita apa? Makanya kita mengenal 3 jenis moksa. Purna mukti, jiwan mukti, WDH mukti. Ya. Tapi selama kita masih makan, perut kita masih isi, mungkinkah kita moksa? Karena Tuhan tidak makan. Maka disinilah yang disebut dengan ada ajaran yoga. Puncak dari yoga adalah samadhi. Apa itu samadhi? Cita, werti, niroda. Cita artinya alam pikiran, werti aktivitas, niroda terhenti. Makanya alam ketuhanan moksa tidak bisa dijelaskan. Jangankan alam moksa, Tuhan saja dalam Upanishad, siapakah Tuhan itu? Neti-neti. Ini agak sungkan saya menyampaikan. Coba lihat Purusa Sukta, ayat yang panjang Nasadya Sukta, ayat yang pendek. Siapakah Tuhan yang kita puja? Mungkin juga dia tidak tahu gitu. Nah inilah pemahaman kita ya Pak Gusti. Jadi Anda nggak usah khawatir. Selama Anda sekarang baru menganggap dari Tuhan, kan baru berpikir di pikiran kita itu yang bekerja. Maka mahasiswa saya tanya, gimana sih moksa itu Pak? Gitu. Sama dengan proses sederaga tadi didiskusikan. Selama masih ada rasa, alam mimpi masih bermain, kita belum samadhi. Ya. Saya andaikan tidur tanpa mimpi, pertanyaan saya, apa yang Anda rasakan ketika tidur tanpa mimpi itu? Nggak tahu apa-apa, besok pagi pasti badan ini enak. Itulah analogi saya, tetapi moksa tidak seperti tidur tanpa mimpi. Gitu. Tanki. Jadi demikian Pak Gusti. Jadi pertanyaan 1 dan 2 kayaknya udah bisa terjawab di situ. Untuk yang ketiga, kenapa Tuhan ini menciptakan diri kita? Ini teori eksistensi. Pak. Untuk eksis ini apa? Pertanyaannya ada di Pak Gusti, jawabannya saya bukan membebungklingan bahasa Bali. Kenapa Pak Gusti? Pak Gusti udah menikah belum Pak? Sudah, saya yakin. Punya anak nggak? Punya. Kemudian repot nggak punya anak? Membuat kita repot saja ini. Tapi untuk menunjukkan dirinya ada, harus dia mengadakan. Ya. Siapa yang akan mengadakan? Beliau mengadakan, kita yang diadakan. Yang diadakan ini mempunyai prinsip dasar bahwa Tuhan itu ada. Karena mengadakan kita. Nah, bolak-balik jadi berfilsafat tentang ada jadinya. Oke. Sama siswa saya sering itu, untuk apa Tuhan repot-repot Pak mengadakan kita gitu. Apalagi sekarang ini, mohon maaf, apalagi kita cara berpikirnya menggunakan lain, tidak repotkah Tuhan, apalagi Tuhan anak penciptaannya malah tidak mengikuti perintahnya gitu. Kalau kita kan perintahnya, nanti Tuhan harus menyediakan neraka untuk yang bandel gitu, surga untuk yang dapat reward gitu. Bagi Hindu tidak seperti itu, surga dan neraka tuh kita yang membangun diri kita. Tuhan tidak repot karena Tuhan telah menurunkan hukum dalam bentuk rete yang lebih kecil pada manusia, dia menjadi hukum karma pala. Jadi mengapa Tuhan mengadakan ini? Untuk menunjukkan dirinya ada. Saya kira demikian jawabannya Pak. Untuk Pak Gusti. Ya, matur suk semua Niki juga mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Untuk memastikan saja Niki. Dan matur suk semua penjelasannya Niki. Rajang Pak Gusti, sampai nyarengin Niki. Silakan yang lain, Mangku. Satu lagi dari Pak Ketut Widiantara. Untuk menarik karyawan, ampun Niki waktunya tidak sampai. Matur suk semua atas waktunya. Om Swastiastu. Yang dari Bekasi, tepatnya Bekasi Timur. Bekasi Timur, puranya di Tambun ya Pak? Di Anu ya, di Bekasi itu di Pak Anu. Dekat Galaksi ini, dekat Kalimalang. Mungkin satu pertanyaan ke mantan. Kita kan mengenal konsep catur asrama ya. Dan ada di 2 bagian akhir adalah Biksuke dan Wanupraste. Menurut pemahaman Tiang itu adalah sudah masuk ke level pencarian spiritual gitu ya. Lembaga Diksa itu adalah satu tahapan
apa namanya, semacam penyiapan seseorang untuk menuju ke arah biksuke dan wanepraste. Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon maaf mungkin masih nyambung, apakah sistem sosial religius kita di Bali sudah memang mendukung ke arah konsep catur asrama, di mana itu adalah peluang bagi semua orang sebenarnya untuk menuju ke arah pencarian spiritual, biksuke dan waneprastenya. Di Bali kan sekarang konsep orang begitu beliau ingin melinggih, kan harus ada ada sistem sosial yang harus mensupport gitu kan. Nah, sementara kalau semua orang menempuh ke jalur itu, apakah semua orang harus mempunyai sisir, harus mempunyai kompon dan sebagainya gitu ya. Dia ingin mempertanyakan itu. Apakah tidak bisa seperti yang disinggung oleh Pak Ketut Artiyo tadi misalnya, seseorang itu memperluas apa namanya pemahaman tentang kehidupannya itu ketika dia pertama melayani diri sendiri dengan brahmacari, kemudian melayani keluarga dengan grihaste, kemudian melayani masyarakat, kemudian pada akhirnya sampai meninggalkan kepentingan duniawinya sampai menjadi sannyasin gitu. Sehingga dia menitipkan hidupnya itu di masyarakat gitu. Bisakah sistem masyarakat sosial Bali seperti itu gitu? Matur suksuma. Becik pisan. Berdasarkan tek-tek narasi kecil yang ada di Bali, ternyata diksa itu tidak semata-mata masuk ke wilayah waneprasta dan biksuke, Pak. Kita lebih banyak memakai apa yang disebut dengan sulinggih grihaste, tinggal bersama keluarga dan sebagainya. Namun demikian, karena kalau kita kembali pada konsep diksa adalah diwiya jenyanam iksanam, mestinya ini kembali yang dipentingkan bukan majanamnya, Pak. Karena konsepnya ada 3, majanam, madanam, majenyanam. Ma memiliki. Sekarang kan sering seperti Pak katakan tadi, saya mau diksa harus punya sisya. Padahal tadi saya sebutkan, tugas muput itu hanya bagian kecil. Ya, bagian kecil dia. Bahkan jelas sekali kalau kita kembali pada teks narasi kecil lagi, taki-taki neng sewa ke Gunawidya, ketika lebih dini belajarlah Anda tentang ilmu pengetahuan, Semara Wisaya ruang puluh hing ayuse, di atas 20 tahun berpikirlah objek tentang asmara, tengah hing tuo sanwo sana gogonte, setelah tengah umur mulai kita menata kehidupan spiritual kita, dan belajar tentang pulang, patilareng atmen tanu pagorokan. Ini menjadi satu kata kunci. Maka itu kenapa sering lembaga diksa menjadi satu hal, karena lembaga diksa sebagai pemilik modal simbolik kalau kita kaitkan kepada teori Bourdieu generatif. Karena apa? Pemilik modal simbolik adalah pemilik modal Tuhan yang bisa ditukarkan dengan modal-modal lain. Sehingga disinilah sulingnya sering menjadi terlena. Baik tukar secara penan, baik secara frapilize. Bahkan sekarang kalau kembali kepada lembaga tentang diksa, ya, kalau kita masuk kepada konsep pencarian bisa keliling dan sebagainya, minimal sekali-sekali dia harus memberikan pencerahan. Yang kedua, dia harus sudah mulai menata diri ke dalam. Maka tutur adiatmika, adiatma. Adiatmika itu kan adiatma sebenarnya. K itu sifat. Jadi belajar tentang sifat-sifat atman itu seperti apa. Ini yang penting. Jadi kelepasan. Syukur-syukur bisa memberikan penerangan, penadahan upadesa kepada umat yang lain. Makanya saya sendiri mendiksa, mohon maaf Pak, saya tidak hitung-hitungan berapa sisya saya. Ya. Karena di sini banyaknya sekarang yang mendiksa di sini akhirnya apa? Ya kembalilah. Tidak melaksanakan misi pencerahan. Tapi pencerahan itu sudah melekat pada diri seorang sulinggih itu. Makanya konsepnya diwiya jenyanam iksana. Waneprasta tidak berarti meninggalkan dunia rame ini. Karena hutan sekarang sudah habis oleh legal logging ya. Apalagi yang di Sumatera sudah banyak lagi bukan hutan Madurgama. Jadi hutan kemarin sudah saya singgung adalah marga satwa. Hutan itu kan marga satwa dia. Marga satwa, marga artinya jalan, satwa kebenaran. Bagaimana kita masuk di hutan belantara kehidupan kita ini, metape di alas yang
global ini sungguh sangat berat. Oke. Ki yang penting jadi sehingga kita tidak terlena oleh hal-hal seperti ini. Nah, nanti ya, kalau kita kembali sebenarnya kita sudah mundur di Bali. Maka kita tidak satu pun mampu melahirkan teks-teks yang terkait dengan tutur adiatmika itu yang di Bali berupa tatua-tatua. Setelah griya-griya dulu tuh griya-griya padukuhan dia dulu. Ya. Ya, kalau zaman dulu padukuhan itu bukan sulingihnya yang bergelar dukuh. Tempat sulingihnya bernama padukuhan. Mungkin karena kembali urusan politik, nih mohon maaf ini, kalau sulingih bergelar tinggal di padukuhan berarti wiku wana praste, ada dukuh po sira. Walaupun akhirnya ada muatan politik di dalamnya yang dipetik oleh Silakrama, dia metik di Rajapati Gondala mengatakan ya nano wong candala ya ang wikoni adu dukuh pusira dianggap dukuh itu cacat, padahal dukuh itu lembaga diksa sebenarnya yang memang ada di buku Wana Praste ini ya. Tapi kita ndak usah ada pergi ke hutan sekarang nih. Tapi kalau di India luar biasa masih mantap, sanyas-sanyas ini masih banyak, dia ke Himalaya dia bertapa. Maka ke depan mudah-mudahan ya kita tidak terbeban lagi bahwa kita ingin melepaskan semua ini secara pelan-pelan gitu, tapi tidak bisa otomatis karena terus terang ketika nanti lembaga ini siapa yang akan ngopeni kalau bahasa Jawa, ya di Bali aja sulingih macam begini saja, kalau ada sulingih tidak ada yang ingat sama sulingih gitu, maka ada kesalahan sulingih jual Banten disalahkan, ini serba dilematis sekali karena beliau tidak punya sumber income yang jelas untuk merawat diri beliau. Makanya makin ke depan ini, mari kita perhatikan resiatnya, ini menjadi sangat penting. Kalau resiatnya sudah oke, seperti di India, mohon maaf, jangankan resiatnya, manusiatnya pun aweh pangan lan kinem ikaraman di India itu mudah. Pada jam tertentu kita komandir aja, kita akan disuguhkan makanan oleh yang mendonasi-donasi untuk itu. Maka dengan demikian, sepanjang lembaga niki mulai ada dan umat sudah mulai membangun kesadaran, rungu dengan sulingihnya, karena jelas dalam Maitri Upanishad tadi bukan hanya ini acarya dewa bawo, sesungguhnya sulingih adalah penjelmaan dewata sebenarnya. Jadi kalau sudah demikian, ya karena beliaulah sebenarnya menyambungkan antara ajaran ketuhanan terhadap umatnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita lanjutkan lagi, Ko. Oke, saudara-saudara dimanapun berada, tentu ini menjadi sebuah modal awal. Saya berharap mantan-mantan ketua Parisade tidak hanya ngayah dulu ketika masih welake, ya nanti sudah purna tugas, ya atau memang masih tugas bisa gayut dengan dunia kependetaan. Saya harap seperti itu sehingga pelayanan kita berkesinambungan. Ya, tidak hanya bicara masalah organisasi, tapi justru kita lebih lanjut melayani umat untuk memberikan pencerahan. Ini harapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu modal setitik ya di tengah hiruk pikuknya dunia kependetaan saat ini. Karena di situ egalitarian dan sebagainya, nanti melalui penjelasan-penjelasan di minggu depan kita akan menambah wawasan kita lagi. Demikian, jika ada yang kurang berkenan di hati mohon maaf. Sebagai akhir kata, saya akhiri tutup dengan Pramesanti. Om Santi.